Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini tanggal 27 April pukul 15:46 gua mau membahas saham ITMG. Jadi ada yang minta, "Bang, coba bahas saham ITMG, Bang. Kan udah masa kumdet. Bagaimana prospeknya ke depan? EPS kuartal satunya berapa? Kemudian potensi EPS di sepanjang tahun 2024 berapa? Revenue-nya berapa?" Nah, begini guys, kita langsung to the point aja ya, bahwa kita akan di video ini kita akan menghitung, kita belajar menghitung guys, sama-sama belajar untuk menghitung. Jadi gini guys, tahun 2023 ya, ini gua kasih ini dulu ya catatan. 2023 volume penjualan ITMG itu ada 20,9 juta ton. Jadi kira-kira begini guys, volume penjualan. Kemudian kurs yang berlaku pada saat itu adalah nih guys, lu bisa lihat di laporan keuangan ya guys. Itu ada di angka 15.000. 15.400-an, 15.416, 15.416. Ya kan? Nah, average selling price harga call itu di tahun 2023, ingat guys, tahun 2023 itu sempat tinggi di kuartal pertama. Makanya EPS-nya ITMG itu gede waktu kuartal pertama 2023. Nih, di sini guys. Nah, tapi setelah kuartal 2 nih di sini guys, itu sudah mulai melandai dan sideways. Nah, di sini average selling price informasi dari manajemen itu ada di angka 113 US dollar per ton. Ini average ya guys, artinya bisa 113 lebih atau berapa lah. Nah, jadi kita mendapatkan angka guys. Untuk revenue-nya dari ITMG itu ada di angka 36 triliun. Ini udah dikonversikan ke dalam rupiah ya guys ya, karena sudah dikalikan nih. Jadi ITMG itu revenue di tahun 2023 itu adalah 36 triliun. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, pada tahun 2023, nah lu bisa lihat guys, net profit marginnya itu 21%. Biasanya net profit margin perusahaan-perusahaan batubara itu gede memang. Ada yang 30 seperti PTBA tuh guys ya sama Adaro. Kemudian ada yang di bawah 20% nggak Bang? Ada. BSSR di bawah 20% kalau gua nggak salah. Kemudian Games. Games itu di bawah 20%. Jadi berbagai macam guys. Revenue-nya itu nanti net profit marginnya berbagai macam, kemudian nanti terkonfirmasi ke net profit. Makanya net profit ITMG itu ada di angka 7 triliun, 7,6 atau 7,7 triliun ya. Ya ini beda-beda dikit nggak apa-apa lah. Beda-beda dikit aja guys ya. Nah ini di tahun 2023. EPS-nya kan 6,8 ya guys ya. EPS-nya 6,8. Di sini ya average selling price-nya bisa 13,56 karena gini guys, ITMG ini kalau kita lihat dari harga call-nya, ya kan? Yang tadi gue bilang kuartal satu sempat tinggi, ITM-nya nggak mungkin menjual di atas harga ini, guys. Ini kita ngelihat sebagai acuan betul, tapi ITMG dan perusahaan batubara lain hampir nggak mungkin menjual di atas harga ini, guys. Tapi kalau menjual di bawah harga ini sangat mungkin. Jadi bukan berarti di sini tertera 160 US dollar per ton, dia benar-benar average selling price perusahaannya 160 dolar, bukan. Bisa jadi dia cuma 130, bisa jadi 100. Ketika harga di sini nih, belum tentu dia average selling price-nya di 128, bisa jadi lebih rendah. Makanya average selling price di tahun 2023 itu di angka 113. Nah, sekarang kita proyeksikan di tahun 2024 nih kita ganti guys. Volume penjualan ITMG ditargetkan itu 25,6 juta ton. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat guys, kurs dolar saat ini itu kan baru mulai tinggi nih guys. Baru mulai tinggi itu di pertengahan Maret nih guys. Awalnya pada kuartal satu tuh di sini-sini aja. Nah, kita belum tahu nih apakah nanti akan turun atau tidak. ITMG itu salah satu perusahaan yang diuntungkan dengan kenaikan US dollar. Nah, kita ambil angka guys, katakanlah di angka 15.500. Ya. Ya mudah-mudahan sih rupiah menguat ya guys ya. Dan ini bisa turun lagi. Kita juga jangan berharap mentang-mentang kita megang saham ITMG kita berharap rupiahnya down terus, jangan juga. Makanya gua pegang, kita catat angka di angka 15.500. Nah, average selling price-nya berhubung harga call-nya di sini. Nah, kita ambil angka di angka 100 guys karena dia sempat guys ke sini ke angka-angka sini guys, 120, 111, tuh 122, 119. Kita coba average selling price-nya di angka 100. Ya kan? Nah, maka kita akan mendapatkan revenue di angka sekitar 39 triliun, 39,6 triliun. Ini apabila volume penjualannya
tercapai. Nah, sekarang kita lihat net profit marginnya. Betul, waktu tahun 2022 saat harga batu bara sedang tinggi-tingginya, nih guys, net profit ITMG itu ada di angka 33%. Betul. Hanya saja apakah tetap bisa bertahan seperti ini? Kan enggak. Kayak kuartal 1 2023 turun 27, kemudian jadi 24%, kemudian jadi 22, kemudian ada di angka 21 di kuartal 4 tahun 2023. Nah, ini karena kenapa guys? Macem-macem. Ada yang biaya angkutan batubara nih naik, kan makin mahal. Makanya kalau lu lihat perusahaan-perusahaan kayak TPMA, kemudian apa tuh, HAIS ya, atau perusahaan-perusahaan yang sejenis yang angkutan-angkutan batubara, itu labanya tinggi-tinggi guys sampai saat ini. Karena memang kalau lu perhatikan laporan keuangannya, beberapa emiten batubara, walaupun revenue-nya turun, namun di bagian beban angkutan batubara itu naik. Nah, ini salah satu faktor yang mempengaruhi biaya angkutan, kemudian royaltinya juga, kemudian ada bea dan pajak, belum ada kenaikan gaji karyawan, ya kan? Jadi semakin ke sini ITMG itu net profitnya turun. Yang tadinya di angka 27% sekarang 21%. Nah, ini 39 triliun apabila net profit marginnya itu 21%. Maka ini kan turunnya biasanya 10% guys. 27 ke 24. 24 ke 22. Turunnya 2% nih. 21. Katakanlah kita mendapatkan angka 18%. Ini kemungkinan terburuk ya. Mudah-mudahan nggak sampai 18%. Nah, maka kita bisa mendapatkan net profit marginnya itu ada di angka 7,1 triliun. 7,1 triliun jumlah lembar sahamnya ITMG segini nih. Gua kalau nggak salah ITMG segini nih. 1,1 miliar. Dan dia sudah menjual habis saham treasury-nya itu di tahun 2022. Jadi dia harusnya sih nggak ada. Maka kita mendapatkan EPS itu di angka 6.321. Ini proyeksi kalau misalkan harga call bisa stabil di angka segini, kemudian US dollarnya ini bisa turun lagi gitu guys. Cuman kalau US dollarnya tinggi lagi ntar bisa 16.000 ya, lu tinggal mainin angkanya aja begini guys. 16.000 misalkan average selling price. Ini kita masih pakai di angka 15.500 guys. Nah, katakanlah kita mendapatkan angka 6.300 ya, 6.321. EPS nih, ini EPS. Ya kan? Kita udah pada tahu ini adalah EPS, udah pada tahu kita ini EPS. Kemudian ada 60% potensi dividen. Nah, tinggal dikalikan aja guys tuh. Potensi dividen yang dibagikan adalah 3.792. 3.792 ini potensi dividen. 2023, 2024 sorry. Ya kan ini DPR. Biasanya ITMG itu kan DPR-nya 60% kan. Nah, udah tinggal ini dibagi ada yang interim berapa, ada yang final berapa. Kalau misalkan kita bandingkan dengan harga ITMG sekarang yang masih di angka sekarang angka berapa nih ITMG? 24.000 ya lebih dari 10% guys dividen yield-nya. Jadi 15% malah tuh kalau lu telan semuanya ya. Kalau lu telan semuanya baik interim atau finalnya, ini tinggal dikalikan 100 nih guys. Ya lu masih bisa dapat return 15%. Tuh, 15,48%. Nah, sekarang itu kan kalau full year. Kita belum tahu ke depannya bagaimana. Bang, kejauhan. Bagaimana kalau kuartal 1? Oke, kalau kuartal 1. Kuartal 1 itu biasa si manajemen sudah menargetkan bahwa paling tidak bisa mencatatkan volume penjualan 4,6 juta ton. Nah, seharusnya EPS dari ITMG, kalau memang proyeksinya net profit marginnya 18% ya guys ya, itu berada di angka 1.100. Jadi, kalau berdasarkan hitungan gua guys ya, kasaran, hampir tidak mungkin dengan kondisi seperti ini, EPS ITMG di tahun 2024 kuartal 1 itu di bawah angka 1.000. Hampir tidak mungkin. Kalau misalkan di bawah angka 1.000 berarti ada masalah dengan net profit marginnya nih guys. Kayak begitu guys. Jadi bisa jadi net profit marginnya apakah lebih bisa jadi nanti kan dia penggaliannya ada tanah yang keras kemudian butuh butuh mekanisme penggalian yang lebih memakan biaya ya bisa jadi 15%. Nah, itu guys, tinggal tinggal manajemennya bisa tidak memaintain di net profit marginnya di beban-bebannya. Tapi kalau berdasarkan hitungan gua EPS kuartal 1 2024 ada di angka segini. Nah itu guys, kita sama-sama belajar cara menghitung secara kasar bagaimana ITMG. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.